Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakatihi fid dharain amin. Mata atlaqa lisanaka bitolabi fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka. Mata atlaqa, kapan-kapan Allah menggerakkan atau mengucapkan lisanikakan lidahmu atau lesanmu bitolabi dengan meminta, fa'lam maka ketahuilah annahu yuridu ayyutiyaka, sesungguhnya Allah menginginkan agar memberikan kepadamu. Mata atlaqa lisanaka bitolab, kapan-kapan Allah menggerakkan atau membukakan lesanmu dengan meminta. Abi an halla anhu uqdata sumti. Artinya dengan umpamanya Allah memudarkan lesan terhadap ikatan diam allati aujabal istighna, yang mengharuskan merasa cukup bil aghyari dari beberapa makhluk, dengan beberapa makhluk, wa adamir uyatil iftikar, dan tidak adanya melihat rasa butuh. Fa idza khala an wadil uqdata, maka ketika Allah memudarkan ikatan ini, bi anazadaka, dengan umpamanya Allah memperlihatkan padamu fakroka, akan fakirmu, wa fakotaka, dan kemelaratanmu, hatta da'otahu, sehingga engkau berdoa kepada Allah, kunta iddaka da'iyan bilisanit ittirar, maka engkau ketika itu, ketika Allah membukakan lesan kita, orang yang berdoa dengan lesan keterpaksaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku niscaya akan ku kabulkan. Kadangkala kita mencari waktu di mana Allah mengabulkan doa kita di dalam waktu itu. Sebagian dari kita ada yang mencari waktu mustajab itu di antara dua khutbah. Ada yang mencari waktu mustajab asarnya hari Jumat sampai maghrib. Ada yang mencari waktu mustajab antara maghrib dan isya. Ada yang mencari waktu mustajab sepertiga malam yang akhir. Tapi di sini orang meminta itu waktunya di mana tiba-tiba hati kita ini bergerak, merasa butuh kepada Allah, lantas kita berdoa. Merasa yang menggerakkan lesan kita itu Allah. Merasa yang menghendaki kita itu berdoa itu Allah. Ketika hati kita punya rasa kayak begitu, dan merasa diri kita ini melarat, gak punya apa-apa, yang membantu kita itu hanya Allah. Ketika kita berdoa kayak begitu itu, merasa kondisi kita ini melarat, gak memiliki apa-apa, maka disitulah Allah menginginkan akan memberikan sesuatu terhadap kita. Jadi kalau hatinya bergerak, bergetar pengen doa, berdoalah. Apabila hati kita nggak pengen berdoa, artinya merasa cukup dengan pemberiannya Allah, ya nggak usah berdoa. Perbanyak zikir kepada Allah. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Sebagian dari bagusnya Islamnya seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Termasuk kehampaan di dalam berbicara, kehampaan di dalam pergaulan, kehampaan sesuatu yang tidak ada nilai ibadah kepada Allah. Jadi Allah memperlihatkan terhadap kita rasa
fakir kita kepada Allah, butuh kita kepada Allah. Yang sebenarnya kita ini sebenarnya butuh yang terus-menerus kepada Allah. Hanya kadang-kala kita nggak merasa kebutuhan itu. Karena jasad kita ini bisa hidup. Ini yang menghidupkan Allah. Roh kita yang milik Allah, kehendak kita yang milik Allah, keinginan kita yang milik Allah. Badan sekujur kita ini sebenarnya ketergantungan kepada Allah. Yang sebenarnya setiap hari kita ini harus meminta kepada Allah dengan permintaan Allahumma inni as'aluka salamata wal af'a wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka salamata, ya Allah, saya mohon kepadamu keselamatan. Wal afwa, mohon ampunan. Wal afiyah, mohon kesejahteraan fid dini wa dunya wal akhirah. Karena tanpa kita diselamatkan oleh Allah, jantung kita ini oleh Allah misalkan tidak diperhatikan, 1 menit aja nggak berdetik, pasti organ tubuh kita ada yang konslet. Belum yang lainnya. Yang sebenarnya kita ini butuh terus-menerus kepada Allah. Hanya kadang-kala kita ini lupa kebutuhan kita kepada Allah. Kalau udah dicabut, kadang-kala baru ingat bahwa kita ini butuh kepada Allah. Jadi ketika lisan kita ini bergerak pengen berdoa, berdoalah. Kalau enggak, sibukkanlah dengan membaca Al-Quran. Sibukkanlah dengan berzikir. Seseorang yang waktunya disibukkan dengan membaca Quran, disibukkan dengan berzikir kepada Allah, lantas gak sempat meminta, di dalam hadis orang itu akan diberikan sesuatu yang lebih daripada orang yang meminta-minta. Artinya orang itu belum meminta sudah dicukupi oleh Allah. Nah, orang yang kayak begini ini ketika lesannya bergerak pengen meminta, memohonlah, karena di situ Allah nyuruh. Fa'lam annahu yuriduka ayyutiyaka. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah menginginkan untuk memberikan kepadamu ayu hasilalaka matlubaka, artinya memberikan keberhasilan kepadamu terhadap tuntutanmu, lisidkil wa'di, karena benarnya janji, biijabati doa, dengan mengabulkan doa, minal muttori, dari orang yang tersudutkan atau orang yang terpaksa. Ittiror itu orang yang merasa gak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah. Ittiror itu digambarkan kayak orang yang tenggelam di pertengahan laut. Di situ gak ada orang yang menolong. Itu pasti hati kita hanya butuh pertolongannya Allah, 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 Allah. Itu namanya ittiror. Jadi kalau kita berdoa itu sampai-sampai disuruh merasa kayak kita ini lagi tenggelam di laut, nggak ada orang yang bisa nolong. Itulah namanya ittiror. Sehingga hilanglah penyandaran kepada selain Allah. Orang kalau mau tenggelam, orang tenggelam di tengah laut, nggak ada orang, kita minta tolong pasti hanya minta tolong kepada Allah. Ya kalau Allah nggak nolong, nggak mungkin selamat. Itu namanya ittiror. Butuh yang sangat. Wallahu la yukhliful mi'ad, Allah tidak menselisih janjinya. Walikauli, dan karena ada sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man utiya du'a lam yuhram mil ijabah. Barang siapa diberikan bisa berdoa, maka tidak terdinding dikabulkan doa itu. Ima bi'ainil matlubi, ada kalanya dengan kondisi sesuatu yang diminta, au bighairi, atau dengan lainnya. Ajilan berupa di dunia ataupun di akhirat, itu mesti Allah ngasih. Jadi terus Allah itu cinta kepada hambanya yang senantiasa berdoa. Nah, doa itu di mana kita harus berdoa? Yaitu ketika Allah menggerakkan kita berdoa.
hati kita bergetar pengen doa, berdoalah karena yang nyuruh Allah. Ketika mengangkat tangan, karena ada madzhab yang nggak usah angkat tangan. Ketika mengangkat tangan, merasalah yang menggerakkan kita bisa mengangkat tangan itu Allah. Ketika kita mengucapkan permintaan-permintaan itu, ketika kita mengucapkan sesuatu permintaan kepada Allah, merasalah yang menghendaki kita bisa meminta sesuatu kepada Allah itu hakikatnya juga Allah. Lantas yang mengabulkan juga Allah. Yang hakikatnya orang yang berdoa itu yang miliknya Allah, yang mengabulkan itu hakikatnya juga Allah. Sehingga yang namanya itiror yang hakiki itu sampai orang berdoa itu nggak merasa punya doa itu sendiri. Karena kalau orang itu berdoa masih merasa punya doa, sedangkan syaratnya orang doa itu harus melarat, harus itiror. Sedangkan kita kadang-kala ketika berdoa belum melarat doa itu, masih merasa punya doa. Salah. Jadi sampai merasa punya doa itu harus hilang. Yang menghendaki kita berdoa Allah, doa kita itu sebenarnya milik Allah bukan? Ya milik Allah, kitanya aja milik Allah kok doanya bukan. Lo sampai lenyap kayak begitu itu namanya itiror. Jangan sampai masih ada doanya, masih merasa ini doa sudah diijazah oleh 7 kiai. Ini nyarinya aja kiai-kiai yang tempatnya di tempat yang sepi, naik gunung, turun gunung, merasa ampuh karena ijazahnya doa itu. Salah. Jadi kalau kita doa itu sampai doanya itu jangan merasa punya. Kita ketika berdoa, hatinya harus meyakini suara-suara ketika kita berdoa itu hanya miliknya Allah. Kita miliknya Allah, khusyuknya miliknya Allah. Kok sampai nangis dalam berdoa? Yang menghendaki kita bisa nangis ya Allah. Nangisnya ya milik Allah, tapi Allah nggak pernah nangis. Balik, nanti Allah nangis lagi. Itu namanya itiror. Nah, kira-kira bisa nggak doa sampai begitu? Itu habis itu hatinya sudah lenyap. Mau dikabulkan, ya urusan Allah. Enggak, ya urusannya Allah. Karena udah nggak punya apa-apa. Kadang-kadang kita ini berdoa masih merasa punya gitu loh. Saya ini kemarin udah berdoa loh, saya berdoa. Loh padahal kita ini nggak pernah bisa berdoa. Lu katanya ampuh, ini jasanya kiai. Gak ngerti kiainya itu yang miliknya Allah. Jadi jangan menyandar kepada doa, tapi bersandarlah kepada Zat yang menciptakan kita bisa berdoa. Bersandarlah kepada Zat yang mengabulkan doa kita ini. Jadi harus sampai sirna. Istilahnya orang tawaf itu sampai membentuk lingkaran. Membentuk angka apa? 0. 0 itu membentuk kekosongan, udah nggak ada apa-apa. Intinya mau doanya habib, mau doanya orang biasa, mau doanya ustadz, itu sebenarnya semuanya itu nggak ada yang ampuh. Ketika dia itu ampuh, berarti dia itu lagi disinari asma Allah Al-Mujib. Allah itu Al-Mujib, Dat yang maha menyinar kepada orang itu ketika berbicara, maka doanya jadi terkabul. Loh, orang zaman dahulu itu loh, zaman dahulu kan sekarang. Itu baca surat Fatihah, apal, Al-Falaq apal, An-Nas apal, Qul huwallahu ahad apal. Suruh nulis lo nggak bisa. Suruh nulis nggak bisa. Loh tapi ada orang sakit dibacakan Bismillah aja. Kadang-kadang ya nggak pasti Bismillahnya, tapi diberikan uang. Kenapa? Karena hatinya bisa nembus kepada Zatnya Allah. Karena lenyap di dalam ucapan. Karena doa itu, suara itu kan hanya kerangka. Kerangka itu harus dikasih roh. Doa itu ibarat kerangka. Ibarat kerangka. Loh, kerangka itu harus ada roh. Rohnya doa itu harus ikhlas. Yang namanya ikhlas itu bersih dari sesuatu selain Allah. Termasuk kita sendiri itu ya selain Allah. Nanti dikiranya bukan. Musolanya itu ya selain Allah juga. Musolanya ya harus hilang. Bisa nggak doa musolanya sampai hilang. Maksudnya hilang itu wujudnya musola ya miliknya Allah.
Sampai masuk ke musola, ya miliknya Allah. Sampai lenyap. Udah nggak ada apa-apa. Nanti kalau musolanya nggak hilang, akan pamer ketika doanya dikabulkan. Pamernya bagaimana? Kalau doa salah loh, di musola alami. Saya baru berdoa, hanya 3 permintaan, saya selesai. Langsung dikabulkan oleh Allah. Ampuh musola alami. Karena merasa, makanya banyak orang yang merasa yang ampuh itu tempatnya. Padahal yang ampuh tempat itu nggak ada yang ampuh. Tempat itu ketika ampuh dibuat berdoa karena Allah menyinari asmanya. Asma Allah namanya Al-Mujib. Termasuk sinar yang terbesar yang dipancarkan oleh Allah pertama adalah Masjidil Haram. Itu aura yang paling besar mulai dari malaikat sampai para nabi memohon di situ. Nabi itu orang yang paling dekat dipanjari asma Allah Al-Mujib. Sampai akhirnya terus menerus. Yang kedua, Masjid Nabawi. Sampai selanjutnya, hanya saja itu ketika itu Allah itu tajalli melalui asmanya, yaitu Al-Mujib. Bisa kan nanti kalau doa sampai musolanya itu merasa wujudnya musolanya yang miliknya Allah. Kok terasa Yesus dikipas, ya kipasnya bisa ngerasain ya begitu ya kehendaknya Allah. Sampai lenyap. Jangan sampai diangan-angan. Jadi habis doa itu jangan sampai terangan-angan kok nggak terkabul-kabulkan. Loh kalau kita ngangan-ngangan nggak terkabul-kabulkan, berarti kita merasa berjasa kepada Allah. Loh padahal kita nggak pernah berjasa kepada Allah. Bagaimana kita berjasa kepada Allah? Bergerak aja yang gerakkan Allah. Doa yang menghendaki Allah, sholat juga kehendaknya Allah. Sholat kita sebenarnya ya miliknya Allah. Kapan kita berjasa? Loh kalau nggak pernah punya jasa ya bersyukurlah. Alhamdulillah saya dikasih anugerah oleh Allah bisa berdoa. Saya bisa berdoa itu merupakan anugerah yang besar. Kalau nggak ada yang berdoa nggak akan nampak siapa Tuhan, siapa hamba. Yang minta mesti hamba, yang ngasih mesti Tuhan. Kan gitu. Makanya barang siapa diberikan rezeki berdoa, maka nggak terdinding terkabulkan. Tapi syaratnya harus kayak begitu. Bersih, harus ikhlas, harus itiror. Itiror itu sampai kayak tadi itu. Bisa nggak itiror? Qala ba'duhum, berkata sebagian orang-orang ahli ma'rifat, hadza idza kana du'a shadiran an ikhtiyarin wa qasdin. Ketika doa itu keluar dari memilih atau bertujuan. Ada doa itu keluar karena memilih, kita memilih dan bertujuan punya sesuatu, ini ya dibolehkan yang begitu itu. Tapi ketika kita bertujuan harus merasa yang menghendaki kita bertujuan suruh minta itu sebenarnya Allah, bukan kita. Nanti kalau kita yang milih, seolah-olah kita lancang. Loh kok lancang? Loh Allah itu maha mengetahui kok kita narkir. Jadi kitanya itu harus merasa hilang. Intinya, orang berdoa itu hatinya harus la haula wala quwata illa billah. Jadi doa itu yang ngamini sama yang diamini itu harus merasa tunggal. Jangan sampai ada yang ngamini sendiri, yang diamini sendiri. Bukan, itu semuanya dalam kekuasaannya. Dalangnya. Siapa dalang kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, kalau kita nonton sinetron, anggap aja sinetron yang gampang ditonton dulu, sinetron Kian Santang. Ya. Ketika Kian Santang kejar-kejar musuhnya setan, punya ilmu hitam. Gurunya ketemu gurunya berdoa, dia menghendaki. Gurunya berdoa itu sutradaranya, apa gurunya Kian Santang itu? Sutradaranya. Yang menghendaki Kian Santang lari-lari siapa? Ya, sutradaranya. Udah ada programnya, nanti ketemu guru
Gurunya itu ya miliknya sutradara. Nanti dikabulkan. Yang nyuruh ngabulkan siapa? Ya sutradaranya. Yang ampuh itu gurunya apa kian santangnya apa sutradaranya? Hakikatnya sutradaranya. Makanya semuanya itu ada di balik layar itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lupa, kita sampai lupa saya itu jangan sampai nimbul. Sifat keakuan itu jangan sampai nimbul. Segera dilenyapkan. Loh kalau sifat keakuan ini nanti nggak dilenyapkan kembali kepada Allah, akan jadi orang congkak, akan jadi orang sombong. Akhirnya semuanya aku. Coba kalau nggak datang padaku, nggak akan terkabul. Semuanya itu karena jasaku. Lu nggak ngerti dirinya digerakkan oleh Allah. Itu namanya orang yang lupa anugerahnya Allah. Itu orang yang namanya orang yang buta. Kata Allah, "Falam yasiru fil ardi fatakunu qulubu yaqiluna biya aw adanu yasma'una biya." Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi sehingga mempunyai hati yang bisa ngangen-ngangen tentang kebesarannya Allah itu? Telinga yang bisa mendengar tentang kebenaran hakiki. Innala ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sesungguhnya mata-mata mereka itu enggak buta, ya bisa melihat, tapi yang buta mata hatinya enggak kenal Allah, sehingga menjadi orang congkak, orang serakah. Semuanya serba aku. Aku itu disimbolkan, semua serba aku itu kalau pewayangan disimbolkan dasa muka, dasa 10 muka wajah, artinya semuanya harus saya. Itu lambang keserakahan. Imamnya ya saya, yang qomat ya saya, yang adzan ya saya, pujian saya. Borongan. Ada Jawa nggak diajari lagi? Kamu nggak usah belajar Bilal, saya aja nanti. Mesti kan diajari teks-teks yang kira-kira nggak benar dibenarkan, diajari sehingga ada generasi penerusnya, bukan yang tua aja yang bilang ganti-ganti yang muda ganti generasi. Kita harus nanam, nanti kita mati tanamannya tumbuh, itu berbuah, jangan takut disaingi. Justru kita angkat yang muda-muda itu diajari yang benar biar nanti mandiri. Orang takut disaingi itu karena merasa memiliki ilmu, karena merasa memiliki keampuhan. Nggak ngerti keampuhan tunggal itu hanya milik Allah. Amma idza ajra ala lisani min ghairi qasdin. Karena ada doa yang sengaja dituju. Artinya memang kita ini sengaja pengen berdoa. Ada doa yang sifatnya refleks, tiba-tiba pengen doa aja. Refleks gitu. Kalau kita dituju tadi, hati kita harusnya begitu. Amma idza ada ala lisan min ghairi qasdin. Ada kalanya, adapun ketika doa itu mengalir melalui lisannya tanpa dituju. Fa innal ijabata bi anil mat'ut la tatakadu takhallafu. Maka dikabulkan dengan kenyataan yang diminta hampir-hampir tidak diselisih. Ada orang yang doanya refleks, tiba-tiba gerak langsung berdoa tanpa direncana, karena ada doa yang direncanakan, ada doa yang tanpa direncanakan. Yang tanpa direncanakan itulah itu insya Allah dekat kepada pengabulan. Ya apa tiba-tiba kita tuh didolimi orang sampai akhirnya tidak bisa nahan, akhirnya keluar doa. Itu hampir dikabulkan. Dekat kepada pengabulan. Atau kita dilecehkan, dihina-hina, akhirnya nggak kuat nahan, terpaksa akhirnya berdoa mohon kepada Allah. Sebenarnya ketika kita didolimi orang, disakiti orang, dicaci maki orang, sebenarnya itu adalah jembatan untuk dikabulkannya. Karena itu doanya orang ikhtiar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man utiya doa lam yuhramil ijabah." Barang siapa diberikan doa, maka nggak terdinding dikabulkan doa itu. Hadis riwayat Abdul Ghani Al-Maqdisi.
Man udhina lahu fid du'a minkum faqad futihat abwabur rahmah. Barang siapa yang diberi izin baginya di dalam berdoa dari kamu sekalian, maka sungguh dibuka baginya beberapa pintu rahmat. Wa masyilallah say'an ahabba ilaihi minal afwi wal afiyah. Tiada sesuatu yang Allah dimintai, yang lebih disenangi oleh Allah daripada afwa wal afiyah, yaitu permintaan ampunan dan kesejahteraan. Jadi mintalah itu aja. Keselamatan, ampunan, kesejahteraan. Itu yang paling dicintai oleh Allah, orang minta itu. Al-afwa wal afiyah. Allahumma nas'aluka salamata wal afwa wal afiyah. 3 itu sudah mencakup segala-galanya. Selamat memang yang diinginkan. Diampuni diinginkan. Sejahtera dunia akhirat sesuatu yang diinginkan. Jadi Allah itu paling senang kalau hambanya meminta adalah ampunan dan kesejahteraan. Afwa wal afiyah. Dan telah berkata Imam Kinani radhiyallahu anhu, hadis riwayat Al-Hakim, la yaftahillahu lisanal mu'min bil ma'dirah illa waqad fataha lahu bil maghfirah. Allah tidak membuka lisannya orang mukmin dengan meminta maaf kecuali Allah membuka baginya ampunan. Wa kaifa la yujibu? Bagaimana Allah tidak mengabulkannya? Wa huwa yuhibbu sautahu, sedangkan Allah menyintai terhadap suaranya. Walau ladzaka, sekiranya tiada yang demikian itu, mamana doa, maka Allah tidak memberikan anugerah doa. Jadi Allah itu kalau ada hambanya berdoa dengan penuh itiraf tadi, merasa semuanya miliknya Allah, artinya merasa melarat. Itu Allah cinta, Allah itu senang. Kadang-kadang orang itu nggak segera dikabulkan oleh Allah karena cintanya Allah mendengar ratapannya orang itu, mendengar sopannya orang itu ketika berdoa. Termasuk bagian dari etikanya orang berdoa itu harus merasa melarat. Kondisinya suci. Suci itu ada sucinya jasad, ada sucinya hati. Sucinya jasad bisa dengan air wudhu, bisa dengan mandi, tapi sucinya hati dengan ketauhidan, memandang hanya satu. Jadi Allah itu senang kalau hambanya berdoa, senang dengar suara hamba itu. Oleh karena itulah bukan ukurannya kalau orang berdoa langsung dikabulkan, ini mesti kekasih Allah. Laksana seorang pengamen. Ada pengamen karena senangnya kita itu mendengar suaranya, berkali-kali kita sawer. Pengen berhenti, sawer lagi. Pengen berhenti, sawer lagi. Sampai akhirnya lama nyanyinya. Kenapa? Karena senangnya kita dengar suara itu. Pengen nambah terus lagunya. Ada juga yang baru metik gitar greng udah kasih duit. Karena suaranya pengah, gak sopan. Suaranya jelek, alunan nada gitarnya nggak bisa. Kadang-kadang ada pengamen masih belum nyanyi udah kasih duit, ada nggak? Ada juga yang pengen nambah lagu. Itu, nah Allah juga begitu. Kadang-kadang Allah itu cinta itu hambaku dengan tawaduknya, dengan rendah dirinya, dengan merasa tidak memiliki sesuatu apapun, tiap hari menghadap ke pintuku. Enggak saya kabulkan, nanti kalau langsung saya kabulkan jangan-jangan enggak datang lagi, kan gitu. Pengen tiap hari datang, pengen tiap hari berdoa. Senang Allah mendengar suaranya hambanya berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai doa. Ya, silakan. Berdoalah kepada Allah. Itu insya Allah dikabulkan kalau refleks. Tapi syaratnya doanya harus melarat dari keinginan itu.
Hatinya harus merasa, ya Allah yang menginginkan saya berdoa pengen punya rumah itu Engkau ya Allah, bukan nafsu saya. Nafsuku juga milikmu ya Allah. Akhirnya kita berdoa. Ketika berdoa harus merasa kekuatan doa itu hanya milik Allah. Seandainya nanti nggak dikasih rumah itu, nggak usah kecewa, nggak ikut punya doa, nggak punya jasa, nggak punya apa-apa, kalau nggak dikabulkan, kalau kita kecewa. Loh, kalau kita kecewa, berarti kita merasa berjasa. Itu harus hilang. Kok rumahnya nggak datang-datang? Padahal saya merasa sayanya ada itu demikian. Itu seandainya nggak dikabulkan oleh Allah. Apa yang kita inginkan rumah itu, insya Allah oleh Allah diganti kenikmatan yang lebih besar dari rumah itu. Ada kalanya diwujudkan di dunia. Ada kalanya diganti dengan kekuatan roh. Kita dikasih rezeki roh, ibadahnya pada Allah semakin mendekat, semakin ditambah iman, tauhidnya, Islamnya. Ada kalanya rezekinya dilimpahkan kepada anaknya. Anaknya jadi anak yang baik-baik umpamanya. Pasti ada. Hanya saja kadang-kadang kita kan pengennya itu. Tapi oleh Allah kadang-kadang dialihkan yang lain. Karena ada yang perlu ditolong selain itu. Ada yang lebih kita butuhkan selain itu. Tapi kita kadang-kadang nggak sadar. Doa mesti dikabulkan. Di sini diterangkan kalau nggak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Makanya ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah atau saripatinya ibadah. Intinya ibadah. Ketika kita diberi rezeki bisa berdoa itu, kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan anugerah saya bisa berdoa. Berarti Engkau telah memberikan rezeki, saya bisa mengikuti perintahmu. Allah merintahkan, ud'uni astajib, berdoalah kepadaku niscaya akan kukabulkan. Orang yang dikasih rezeki bisa berdoa ini berarti orang itu ditolong bisa mengikuti perintah Allah. Dan di situ kata-kata ud'uni astajib lakum itu, berdoalah kepadaku niscaya akan kukabulkan, di situ enggak ada kata-kata halan seketika. Allah enggak mengatakan halan seketika. Ketika kita minta, kadang-kala dikabulkan oleh Allah, hanya saja kita nggak ngerasa. Kadang-kala yang kita inginkan itu adalah kemauan nafsu. Kata oleh Allah, oh jangan, kamu masih karena nafsu. Nanti kalau kamu dikabulkan karena nafsu pengen rumah itu, jangan-jangan gara-gara rumah itu kamu udah nggak ngaji lagi. Mengontrak aja kadang-kala ngajinya masih telat. Kadang ngaji, kadang enggak. Kan gitu ya? Jangan-jangan Allah, nanti kalau kasih rumah, jangan-jangan malah lama nggak muncul lagi. Loh, kita harus positif. Loh, ada loh orang dikasih rezeki bener apa yang diminta, takutnya nggak kuat. Belum tentu kuat loh. Iya. Orang bujangan berdoa pengen dikasih istri, dapat istri, kadang-kadang malah nggak ibadah kok. Ya kan? Nggak kuat ternyata ngemban amanah agama. Padahal maksudnya Allah, kamu saya kasih istri supaya ibadahmu semakin tenang, semakin rajin. Ternyata semakin kurang. Akhirnya buat alasan, saya mau ngaji istri saya bawel, nggak sempat. Lalu malah jadi ganjalan. Katanya pengen tenang ibadahnya supaya dikasih istri, pengen tenang ibadahnya supaya dikasih rumah. Kadang-kadang ketika dikasih, kita ini malah jauh. Makanya kadang-kadang kalau belum layak oleh Allah dialihkan kepada lainnya. Jadi nggak usah putus asa. Saya itu tiap hari ya berdoa kepada Allah, setiap hari berdoa. Tapi setelah itu ya sudah hilang aja urusan Allah. Nah, kadang-kadang kita udah nggak sadar, dikabulkan. Oh ini yang saya minta kemarin. Kadang-kadang sebulan, oh ini yang saya inginkan kemarin. Tapi kita udah nggak ingat itu, tiba-tiba muncul dikabulkan oleh Allah. Kadang-kadang kita mintanya tahun kemarin, oh ini ya yang saya kemarin berdoa tahun kemarin itu ya ternyata sekarang ya. Kita udah lupa, oleh Allah baru dikasih. Kenapa? Seandainya kita ini langsung berdoa dikasih oleh Allah, pasti kita sombong, merasa ampuh doanya. Tapi ketika sudah nggak berdaya, akhirnya dikabulkan oleh Allah. Oh ternyata ini karena pertolongannya Allah, nggak merasa ampuh. Coba kalau doa, langsung terjadi duit telepok di depannya, bukan jadi takabur malah.
Gak mesti, kadang-kala 3 tahun lo, kadang-kala baru ke cucunya dikasih. Kadang-kala mintanya masih punya anak 1, tiba-tiba jatuhnya ke cucunya. Pokoknya intinya jangan jenuh-jenuh berdoa. Innallaha yuhibbul mulikhin. Allah itu cinta kepada orang yang senantiasa berdoa. Mulikhin itu kalau bahasa Jawa itu juwet. Ya, pokoknya terus-menerus berdoa. Mulikhin itu juwet saya juga kurang paham. Juwet itu bahasa Jawa itu apa? Jadi intinya kita berdoa itu dicintai oleh Allah. Jadi nggak usah kabul nggak ya. Innallaha yuhibbul mulikhin. Allah itu cinta kepada orang yang senantiasa berdoa atau berulang-ulang kali berdoa. Minimalnya kita dicintai oleh Allah itu sudah syukur. Kita ini siapa? Dicintai oleh Allah nggak senang. Nggak usah kita dikasih, disenangi Allah itu udah senang mestinya loh. Ya kan begitu. Walaupun kita nggak dikasih. Andi itu dulu ketika pacaran, ketemu aja, pacarnya nggak kasih apa-apa, udah seneng kan? Ya senang, padahal hanya ngomong aja, senengnya minta ampun, ngelirik aja udah seneng kok. Iya, loh, cinta itu bukan pemberian. Jadi sebenarnya kita harapkan itu bukan pemberian, tapi kecintaan kepada Allah itu. Kita ketemu kekasihnya, walaupun nggak dikasih apa-apa, Mas Budi betah aja semalam. Tiba-tiba subuh aja. Kenapa? Karena cinta. Padahal ya hanya ngobrol. Kok ya semalaman kuat, kok ya nikmat. Kekasihnya. Ini misalkan ada orang, bagaimana kalau kamu pulang, saya kasih duit 500.000, tinggalkan kekasihmu, mau nggak? Tadinya kita berdoa pengen duit, suatu saat ketemu kekasih, ada orang, kamu saya kasih duit 1 juta, tinggalkan kekasihmu, ketemu minggu depan, pasti kita, enggak mendingan saya mesra-mesraan sekarang, gitu kan? Ternyata cinta itu lebih mahal, dicintai oleh Allah itu lebih mahal harganya daripada kita diberi sesuatu oleh Allah, gitu loh. Ada orang, sedikit lagi nih, setiap hari berwudu aja, habis berwudu berdoa. Ada orang yang protes, kamu tuh tiap habis wudu berdoa, sedangkan doamu nggak kunjung dikabulkan oleh Allah. Apa kata orang itu? Bukankah Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta orang-orang yang bertobat, cinta orang-orang yang bersuci. Walaupun doa saya nggak dikabulkan, saya bertobat kepada Allah, minimalnya saya tobat itu walaupun belum diterima tobatnya oleh Allah, paling nggak Allah cinta kepada saya. Nyatanya Allah menggerakkan saya bertobat. Nyatanya Allah menggerakkan saya berwudu. Kita senang wudu, itu tandanya dicintai oleh Allah. Bersyukurlah. Gitu loh. Itu nilai cinta ternyata besar. Besar nilai. Itu namanya, orang yang begitu itu namanya derajat muhibbin. Derajatnya orang-orang yang kasmaran sama Allah. Dan deh. Dan habis itu pokoknya seneng aja lah. Ya udah, kita tutup karena habis ini masih ada acara lagi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini, ya minimalnya kita ngerti, berdoa yang sebenarnya itu begitu. Ini berdoa menurut pandangan orang-orang ahli ma'rifatillah sampai enggak punya doa. Berdoalah kepada Allah sampai merasa enggak punya doa. Artinya doa yang kita berdoa itu sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirin an sadatina sahabi sayyidina rasul ajmain hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin wa min ibadikal shalihin wa min ibadikal arifin wa min warasatil anbiya'i wal mursalin wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ahlil istiqamah wa min ahlil husnil khatimah Allahumma ij'alna wa ahlana min ahli imani wa tauhid wal islam Allahumma barik lana fi dinina wa dunyana wa akhrana
Allahumma inna nas'aluka salamata wal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi barik wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.